Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5, kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Kira-kira apa sih itu penawaran dan permintaan? Yang pertama, pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan, pertama, jumlah pendapatan, kedua, perkiraan dan harapan masyarakat, ketiga, kondisi sosial dan ekonomi, keempat, perubahan selera masyarakat, kelima, harga barang komplementer dan substitusi, keenam, jumlah dan karakteristik penduduk. Selanjutnya, penawaran. Penawaran adalah barang dan jasa yang tersedia dan ditawarkan produsen kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran, pertama, biaya produksi, kedua, kemajuan teknologi, ketiga, persediaan sarana produksi, keempat, peningkatan jumlah penduduk, kelima, ekspektasi atau harapan produsen, keenam, harga barang dan jasa lain. Selanjutnya, kurva permintaan dan kurva penawaran. Untuk menggambarkan kurva permintaan dan penawaran, berikut ditampilkan sebuah kurva yang menunjukkan sebuah hubungan antara harga dan jumlah barang. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen akan semakin sedikit. Dari sini disebut sebagai kurva permintaan. Coba kita bandingkan dengan kurva penawaran. Sebagai seorang produsen, ketika harga barang naik, maka dia akan terus menambah jumlah barang yang dia tawarkan. Nah, titik pertemuan antara kurva penawaran dan permintaan adalah harga keseimbangan atau equilibrium price, di mana harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Selanjutnya, hukum permintaan. Jika harga naik, maka permintaan turun. Jika harga turun, maka permintaan naik. Hukum penawaran. Jika harga naik, maka penawaran naik. Jika harga turun, maka penawaran turun. Fungsi permintaan QD itu jumlah permintaan sama dengan fungsi PD itu satuan harga. Contoh, diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 40 min 3P. Berapakah jumlahnya bila harga 5? Yang ditanyakan adalah QD-nya. Kita tinggal substitusi QD sama dengan 40 min 3, P-nya kita ganti jadi 5. 3 kali 5 sama dengan 15, 40 min 15 sama dengan 25. Jadi, jika harganya 5, jumlah yang diminta adalah 25. Lanjut ke fungsi penawaran. QS itu jumlah penawaran sama dengan fungsi PS. PS itu satuan harga. Contoh, diketahui fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan 2P min 5. Berapakah jumlahnya bila harga 5? Sama seperti tadi, kalian tinggal substitusi QS sama dengan 2 kali 5 min 5 sama dengan 5. Selanjutnya, elastisitas permintaan dan penawaran. Apa sih elastisitas itu? Elastisitas merupakan tingkat kepekaan barang atau jasa yang diminta atau ditawarkan karena perubahan tingkat harga. Di sini ada rumusnya. Seperti yang kalian lihat, rumusnya mirip, hanya beda bagian depan. Kalau permintaan itu ED, kalau penawaran itu ES. Jenis-jenis elastisitas. Nah, nanti kita akan menghitung elastisitas, kemudian kalian akan menentukan dia masuk ke yang mana. Permintaan elastis, ED-nya lebih dari 1. Kalau penawaran elastis, ES-nya lebih dari 1 juga. Lalu, permintaan inelastis, itu ED-nya kurang dari 1. Penawaran inelastis juga, ES-nya kurang dari 1 juga. Lalu, permintaan elastis uniter, ED-nya sama dengan 1. Penawaran elastis uniter juga, ES-nya sama dengan 1. Lalu, permintaan elastis sempurna, ED-nya infinity. Kalau penawaran elastis sempurna, ES-nya juga infinity. Yang terakhir, permintaan inelastis sempurna, ED-nya sama dengan 0. Kalau penawaran inelastis sempurna, ES-nya sama dengan 0 juga. Contoh kasus.
Toko sepatu Sahabat pada akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis sepatu, dari sepatu anak-anak sampai dewasa. Harga sepatu anak semula Rp20.000, terus menjadi Rp15.000. Akibat penurunan harga, jumlah permintaan sepatu anak-anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Jadi, koefisien elastisitasnya bisa dihitung seperti berikut, yaitu ED sama dengan sigma Q per sigma P dikali P per Q. Nah, sigma Q ini adalah selisih jumlah, sedangkan sigma P adalah selisih harga. Berarti kita harus kurangi dulu, 4.000 dikurangi 1.000. Sigma P-nya yaitu 15.000 min 20.000. Dikali P-nya itu 20.000, per Q-nya itu 1.000. 4.000 dikurangi 1.000 itu 3.000. 15.000 dikurangi 20.000 itu min 5.000. Lalu 20.000 dibagi 1.000 adalah 20. Jadi 3.000 dibagi min 5.000 dikali 20 hasilnya sama dengan min 12. Nah, jadi hasilnya negatif ya, namun nilai negatif ini diabaikan dalam menghitung koefisien elastis. Jadi nilai koefisien permintaan sepatu adalah 12. Nah, ini termasuk permintaan elastis ya teman-teman. Begitulah cara pengerjaannya. Untuk kurvanya bisa kalian buat berdasarkan soal itu. Nah, sebenarnya di kurva ini dia nulis P0, harga awal, Q0, jumlah awal, P1, harga perubahan, Q1, jumlah perubahan. Tetapi ini juga bisa kalian tulis dengan angka-angkanya ya. Nah, itulah pembahasan tentang permintaan dan penawaran. Sekian dari kami, see you next time.